Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hamsir, guru UPT SMP Negeri 1 Cempa, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pindrang, dengan fasilitator Bapak Baharu dan pengajar praktik Bapak Sabir, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.2 A6 tentang nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai-nilai yang harus dimiliki seorang guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agensi, menggerakkan komunitas praktisi. Berdasarkan nilai dan peran tersebut, maka saya akan menyampaikan kegiatan yang menggambarkan diri saya sebagai guru penggerak. 1. Berpihak pada murid. Sebagai seorang guru penggerak, maka saya akan merancang dan menerapkan pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan perkembangan murid yang sesuai kodrat alam dan zamannya. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yaitu 1. Melakukan tes diagnostik awal dengan tujuan untuk memahami kebutuhan belajar murid sesuai dengan potensi, bakat, dan minat murid. 2. Menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid dimulai dari dalam kelas dengan membuat kesepakatan kelas bersama murid di awal semester. 3. Melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan melalui kegiatan ice breaking atau games untuk menghilangkan kebosanan atau kejenuhan dalam belajar. 4. Menjadi fasilitator bagi murid untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya. Dan yang terakhir, memberikan pembelajaran yang bermakna kepada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang mengacu pada 3 kegiatan yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. 2. Mandiri. Saya memiliki kesiapan dan kemampuan untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan adanya inisiatif meningkatkan kualitas diri dan melakukan aksi secara mandiri. Nilai kemandirian ini merupakan cerminan sikap tanggung jawab sebagai seorang guru yang mampu memberikan teladan bagi murid. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yaitu 1. Mengembangkan diri dengan aktif mengikuti berbagai pelatihan dan webinar baik secara daring maupun secara luring seperti Guru Belajar, Seri AKM, TOT, ROTS, Perundungan. 2. Siap menerima perubahan apapun yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat mengembangkan kreativitas dalam menyusun atau mendesain pembelajaran yang sesuai dengan zamannya. 3. Menyusun perangkat pembelajaran secara mandiri yang disesuaikan dengan sarana dan prasarana serta kebutuhan belajar murid. 3. Reflektif dapat diartikan sebagai kesiapan diri untuk melihat diri sendiri yang ditandai adanya introspeksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, adanya sikap terbuka dan bersedia menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak seperti pengawas, kepala sekolah, sesama guru, bahkan murid sebagai sarana untuk memperbaiki diri
dan meningkatkan kualitas kinerja. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yaitu melakukan analisis proses pembelajaran dengan tujuan mengetahui apakah pembelajaran yang dilakukan mampu mengantarkan murid menguasai kompetensi yang diharapkan, apakah kendala yang dihadapi murid selama pembelajaran, meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar murid melalui penelitian tindakan kelas dengan tujuan mencari solusi terhadap permasalahan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, mau berbagi gagasan dan pengalaman dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dalam bentuk best practice, karena best practice dapat menambah wawasan sekaligus informasi yang bermanfaat bagi rekan-rekan sejawat. 4. Kolaboratif dapat dimaknai sebagai suatu kemauan untuk berinteraksi, berdiskusi, dan bekerja sama yang berhubungan dengan individu, kelompok, atau beberapa pihak lainnya, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tercermin dengan adanya kerjasama secara positif dengan berbagai pihak pemangku kepentingan di lingkungan sekolah dan luar sekolah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yang mencerminkan kegiatan kolaboratif yaitu 1. Menjalin hubungan kerjasama dengan seluruh guru IPS melalui kegiatan musyawarah guru mata pelajaran. 2. Bergabung dengan organisasi profesi sebagai wahana untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. 3. Membangun komitmen bersama dengan seluruh warga sekolah untuk melakukan kegiatan pembiasaan di sekolah. 4. Membangun kemitraan dengan orang tua murid melalui budaya paguyuban. Dengan adanya hubungan ini akan memudahkan guru untuk memperoleh informasi terkait dengan bakat, minat, kebiasaan di rumah, gaya belajar, dan sebagainya. Informasi tersebut dapat digunakan untuk merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak. Selain itu, orang tua bisa menjadi pelatih atau narasumber pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 5. Membangun kemitraan dengan pemerintah setempat, camat, lurah, kepolisian, dan puskesmas. Dengan adanya hubungan ini diharapkan akan memudahkan kedua belah pihak untuk berbagi fasilitas seperti lapangan, gedung, dan lain-lain untuk menunjang kegiatan pendidikan di sekolah. Terakhir, membangun kemitraan dengan pelaku industri. Dengan melibatkan para pelaku industri, sekolah menjadi lebih memahami apa yang diperlukan anak dalam dunia usaha, dunia industri, sehingga kelak anak lebih siap untuk turun di dunia kerja karena anak sudah dibekali dengan soft skill dan hard skill yang tepat. Dan nilai yang kelima yaitu inovatif, yang berarti senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan yang ada saat itu. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan terkait nilai inovatif yaitu 1. Menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dengan menampilkan video pendek yang terkait dengan materi sehingga mampu meningkatkan keaktifan murid. 2. Menggunakan media pembelajaran yang disenangi murid sehingga mampu menarik perhatian murid dan fokus dalam pembelajaran. Contoh media yang digunakan yaitu komik, poster, peta atau globe, dan lain-lain. 3. Pembelajaran berbasis permainan yang dilakukan di luar kelas. Sebagai contoh, menghadirkan permainan sambung cerita pada materi keadaan fisik wilayah Indonesia. Langkah pembelajarannya yaitu pertama-tama
murid duduk membentuk lingkaran, lalu disiapkan gambar tentang keadaan fisik wilayah Indonesia seperti gunung, laut atau pantai, daratan rendah, bukit, dan lain-lain yang disimpan di dalam toples. Pada kegiatan awal, salah satu murid ditunjuk yang membuat cerita pertama sesuai dengan gambar yang diperolehnya. Sambil bercerita, toples diopor sampai cerita selesai. Setelah itu, cerita dilanjutkan oleh murid yang terakhir yang memegang toples saat cerita selesai. Cerita yang disampaikan masing-masing murid cukup sekitar 1 paragraf. Sambung cerita tersebut hingga siswa terakhir. Demikianlah gambaran kegiatan yang dapat mencerminkan diri saya sebagai guru penggerak. Mari menginspirasi harapan, menyalakan imajinasi, dan menanamkan kecintaan belajar. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.